Kata apa simbol. Oke, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul malam ini dalam aplikasi Zoom Meet dalam kegiatan aksi berehan modul yang berjudul Pendidikan Berbasis Kasih Sayang dalam kegiatan Guru Penggerak Jawa Barat. eh Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk saya malam ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Malam ini saya ingin menyampaikan materi yang saya dapatkan dalam kegiatan Guru Penggerak Jawa Barat dalam modul pendidikan berbasis kasih sayang. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama konsep kasih sayang dalam pendidikan, dua prinsip pendidikan berbasis kasih sayang, yang ketiga strategi pembelajaran berbasis kasih sayang, yang keempat metode pendidikan berbasis kasih sayang. Konsep pendidikan berbasis kasih sayang itu adalah pendidikan yang penuh kasih sayang, dapat menciptakan suasana yang mendukung perkembangan emosional dan intelektual murid dengan cara mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang dilandasi kasih sayang pada prosesnya. Kemudian, prinsip dasar pendidikan berbasis kasih sayang. Prinsip dasar pendidikan berbasis kasih sayang adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya empati, pengertian, dan perhatian dalam proses belajar mengajar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan inklusif yang memungkinkan siswa berkembang secara holistik, baik dari segi akademik, emosional, sosial, maupun moral. Prinsip dasar pendidikan berbasis kasih sayang yang diterapkan Ibu EN dalam pembelajarannya adalah sebagai berikut. Santun dan mencerdaskan. Bagaimana? Yaitu mengawali dengan salam, doa bersama, dimulai dengan anak-anak membacakan materi pembelajaran atau PR. Materi tersebut ditulis di papan tulis untuk memancing anak-anak mengumumkan pendapatnya masing-masing. Yang kedua, demokratis dan memampukan. Maksudnya apa? Yaitu mendorong anak-anak untuk aktif bertanya, tidak ada pemaksaan kehendak guru. Yang berikutnya, prinsip yang berikutnya itu telaten dan mengasihi. Bagaimana? Tidak pernah ada anak-anak yang dimarahi oleh Bu EN. Memperlakukan anak-anak seperti anggota keluarga sendiri, dan yang ketiganya sering memberikan anak-anak makanan dan uang jajan. Prinsip yang keempat, pendidikan berkasih sayang ala Bu EN, yaitu menggembirakan, humanis, dan Yunda. Apa itu? Anak-anak diperbolehkan belajar sambil bercanda dan sesekali tertawa-tawa. Di sela-sela istirahat juga anak-anak ada yang bernyanyi, ada juga yang menari. Yang ketiga, dalam pembelajaran, Bu EN menggunakan bahasa Sunda. Prinsip yang berikutnya, mau bertanya. Jadi Bu EN itu ketika ada pelajaran yang kurang dimengerti, dia tidak sungkan untuk bertanya kepada guru-guru lain, teman-temannya, dan dosen di alma maternya. Prinsip pendidikan berkasih sayang berikutnya yang dilakukan oleh Bu EN adalah mau belajar. Bu EN itu berlangganan beberapa surat kabar. TV juga digunakan untuk memutar VCD bagi anak-anak yang ingin belajar menari dan sesekali untuk dirinya belajar manasik haji. Jadi TV itu hanya untuk belajar. 7. Prinsip dasar pendidikan kasih sayang tanpa kekerasan. Bagaimana? Yaitu mendidik anak remaja yang baik harus mendekati dan mengerti apa yang diinginkan serta dirasakan anak. Tidak ada sekat pembatas antara guru, antara orang tua dan anak, atau antara guru dengan siswa. Antara pembimbing dengan yang dibimbing, dan antara yang merawat dengan yang dirawat. 7 prinsipnya yaitu 1. Keakraban penuh, komunikasi jujur, menghormati kebebasan, rasa kasih yang berani, saling percaya penuh, ketekunan dan kesabaran. Berikutnya keterbukaan tanpa keterpaksaan.
Strategi implementasi pendidikan berbasis kasih sayang yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan dan melibatkan manajemen sekolah. Yang seperti apa strateginya? Strateginya ialah mengadakan pelatihan guru dengan memberikan peran model atau keteladanan, melakukan pengembangan kurikulum, menciptakan lingkungan sekolah yang positif, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan siswa, program mentoring, pendidikan orang tua, penghargaan dan pengakuan, pendekatan holistik. Yang berikutnya, metode pendidikan berbasis kasih sayang. Metodenya adalah pendekatan personal, lingkungan yang aman dan mendukung, pembelajaran kolaboratif, umpan balik positif, kesejahteraan emosional, keterlibatan orang tua, dan pengembangan karakter. Ya, demikian materi pendidikan berbasis kasih sayang yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu-Ibu sudah menyempatkan waktunya. Ini masih direkam nggak sih? Masih, Bu. Masih. Ya, gimana ya cara itunya ya? Ya, udah biar aja lah, Ya, masih stop direkam kan. recording. Oh, jangan Harus ada stop kan itu kita ya. masih proses. Kan Ya. kita masih proses, Bu. Ada yang mau bertanya? Mau diulang lagi, Bu Rina? Direkam Aja masih ya, yang direkam ya, penting Bu. mah sudah berehan aja lah. Udah. Ya udah Ya, atuh. sudah aja. Aku sih atuh nambahin yang seperti tadi. Atau mau diulang Ya, lagi Bu yang Lucy. tadi saya Karena bicarakan Bu itu? Lucy ini kan ini guru penggerak senior. Lebih banyak Ya, itunya tuh. dapat pelatihannya. Mangga Enggak Bu juga. Lucy. Sama Bu Derehan, Bu, berbagi. Enggak. Iya tuh makanya berbagi. Kan, iya. Ibu kan jangan di stop, soalnya durasi kan kalau kurang dari itu Ibu Iya nggak di sih. ACC. Iya. Iya, mangga. Ini teh takut apa keburu mati ya. Saya pause aja ya apa stop recording gitu ya. Udah ya, Kenapa mati? yang Kenapa? penting mah sudah Ya, mangga Bu Lucy. Mangga mungkin Bu Lucy akan memberikan ide atau pendapat dari paparan materi yang sudah saya berikan. Oh, Ya, baik, untuk materi yang apa namanya Ibu berikan yang apa namanya mengajar berdasarkan kasih sayang gitu ya. Cuman ya, akhirnya jatuhnya ke beberapa guru menjadi salah paham, tidak ada apa namanya tidak ada kata tidak gitu di kelas atau aturan. Ya, karena mereka berfokus kasih sayang dan student center, pokoknya semua berpihak kepada siswa. Akan ya. tetapi jangan sampai ini menjadi kesalahpahaman. Bukan berarti kasih sayang tidak ada sistem marah ataupun penolakan terhadap perlakuan anak. Tetap untuk perlakuan anak itu harus ditentukan betul atau tidaknya, dan tetap ada yang namanya apa namanya Batasan. konsekuensi konsekuensi dalam Oh, sebuah tindakan gitu tindakan. ya. Jadi walaupun kita apa namanya mengajar dengan kasih sayang, tapi konsekuensi di setiap pembelajaran harus tetap diterapkan dengan cara apa? Yaitu ada namanya kesepakatan kelas yang dibuat oleh anak dan akan kalaupun dilanggar akan mereka kena konsekuensinya mereka sendiri yang akan mendapatkannya gitu. Oh, Bagus gitu. sebenarnya berpihak pada anak ataupun mendapatkan kasih sayang setiap sekolah karena apa? Karena tidak semua siswa itu mendapatkan tangki penuh kasih sayang di rumah. Jadi mereka masih memerlukan kasih sayang yang di sekolah. Siapa yang melakukannya, baik wali kelas ataupun guru yang mengajar di kelas, sehingga pembelajaran akan menjadi kondusif pada saat anak sudah memiliki perasaan yang aman dan tenang, gitu Bu. Oh Menurut ya, saya itu. ya. Jadi maksudnya jangan sampai ini menjadi karena apa namanya asumsinya gitu ya. Jadi permisif kepada setiap perilaku siswa gitu ya. Tetap kita itu Ya, sebagai guru itu tetap melakukan kontrol dan apa namanya kita lihat kasusnya gitu. Apakah siswa ini memang Ya, dia sedang bermasalah dan membutuhkan tangki apa tadi kasih sayang cek dari kasih orang sayang. tuanya gitu.
Oh, itu betul. bukan Bu Lucy. Jadi betul, jadi jangan sampai dia ada kan beberapa anak yang kalau kita bilang cari perhatian di kelas itu dia membandel. Sebenarnya anak itu nggak bandel, sebenarnya anak itu nggak males, sebenarnya hanya butuh perhatian. Jadi mereka tuh paling senang kalau kita panggil lagi, oh mereka dianggap gitu, walaupun dengan caranya yang salah. Jadi alangkah baiknya kita sebagai guru mendekatkan diri kepada siswa dari heart to heart gitu ya. Mungkin tidak secara formal, mungkin dengan bahasa anak kita mendekatkan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Soalnya kemarin saya baru mendapatkan kasus seperti itu, Bu. Kebetulan Iya. memang betul sekali anak itu bukan malas, karena anak itu nggak pernah bawa buku, Bu. Nggak pernah bawa buku. Kami yang Bu Lucy aja sedikit lagi. Ya, Ya teman-teman Allah. sudah Yang mulai tulis direkam aja, Bu. lagi ya. Mangga Bu Lucy di apa namanya? Dipergunakan Keren. waktunya. Silakan nih. Iya, iya. Jadi kayak sorry. Ya, ya Jadi kasus jadi saya ada yang berehan siapa, yang lagi berehan siapa, yang jadi itunya siapa gitu ya. nimbrung kayaknya itu ya Allah, Gak nimbrung. apa-apa. Kan kalau kamu mah lebih 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 menjiwai guru penggeraknya kan, guru penggerak nasional. Can lulus. Tapi ajib. Ayo Bu Lucy, share. Ya, Berehan, berehan. eh, berehan ya. Jadi kegiatan ini sih sebenarnya pengalaman ya kemarin baru terjadi di kelas aku, perwalian aku. Semua guru, hampir semua guru komplain sama anak tersebut. Dia nggak bawa buku pelajaran. Terus jarang masuk sekolah. Terus kalau di sekolah tidur gitu ya. Tiduran. Kadang nggak tidur, cuman tidur males aja gitu kayak males. Awalnya saya tuh sama marah. Semua guru pasti marah, negur, keras gitu ya. Dengar, saya pun marah sama. Tapi lama-lama ngapain kita marah juga gitu kan. Semua guru marah gak ada yang didengar juga sama dia. Akhirnya saya melakukan pendekatan sama dia melalui obrolan gitu, apa aja diobrolin dengan bahasanya dia yang kasar, dia ikutin aja gitu alurnya. Gitu ya, ikutin aja alurnya. Terus saya gali-gali beberapa kisah gitu ya, cerita. Dan akhirnya saya mendatangi ke rumahnya, Bu, home visit. Tapi pas dia lagi nggak ada tentunya karena biar bisa ngobrol ya. Pas dianya lagi sekolah, saya justru ke rumahnya home visit. Dan ternyata yang terjadi itu, dia itu orang ibunya meninggal pada saat dia dilahirkan. Dan bapaknya nikah lagi dan tidak bertanggung jawab masalah finansial. Dan dia tinggal dengan neneknya yang tanpa daksa, tidak bekerja. Jadi dia tuh nggak bawa buku tuh bukan karena males atau apa, emang dia tidak punya buku Iya. gitu. Dia tidak punya buku. Terus kalau dia jarang masuk karena dia tidak punya ongkos gitu. Ya itu Dia tidak kan. ongkos. Kenapa dia apa namanya kok bersikap males-malesan? Karena dia apa kalau kita mah menjaga benteng sebelum dipermalukan oleh orang lain, saya menjaga image saya terlebih dahulu supaya Iya. ditakuti oleh orang lain. Mm-mm. Itu Self defensif akhirnya ya. ya betul. Saya akhirnya mengobrolkan dengan kepala sekolah apa yang saya temui dan alhamdulillah bisa diajukan PIP. Nah, PIP. PIP. Oh iya. Nah, ternyata dia alhamdulillah masuk kategorinya. Nah, untuk berarti selama dia untuk SPP kan aman, tidak perlu biaya lagi. Nah, itu sudah mulai timbul Bu rasa percaya diri Bu. Kalau dia mampu membayar, akhirnya dia mulai membuka diri untuk berteman, mendengarkan. Nah, untuk buku itu dia nggak mau diberi Bu oleh saya karena malu. Akhirnya saya yang berikan lewat orang tuanya. Nanti orang tuanya yang kasih ke dia gitu. Kan ada gengsinya mah tinggi ya. Kalau anak SMA tuh gengsinya udah mulai tinggi. Jadi saya berikan Iya. bukunya ya kepada orang tuanya, lalu orang tuanya memberikan kepada dia. Akhirnya dia mau. Sekarang udah mulai Bu, udah mulai belajar nulis gitu. Dan saya istilahnya bisik-bisik ke guru yang lain hanya untuk memaklumi kalaupun satu buku dia masih dicampur-campur karena memang cuma terbatas bukunya gitu. Kok gak bisa Tapi selama direkam? dia masih mau belajar, kalau belajar itu Aku gak alhamdulillah bisa masih bisa direkam. mengikuti bisa mengikuti pembelajaran. Jadi dia sebenarnya rajin. Nah, bagaimana untuk keseharian biaya? Karena saya tidak bisa mengcover keseharian dia
Akhirnya saya minta tolong ke teman-teman yang rumahnya dekat yang membawa motor untuk mengantar jemput dia, Dian, gitu. Jadi dia tidak perlu mengeluarkan ongkos. Jadi teman-temannya yang punya motor pasti selalu menjemput dia. Jadi kalau pulang sama siapa, ayo pokoknya barengan aja saya bilang secara bergantian. Nah itu saya terapkan ke beberapa siswa yang notabene jarang masuk karena memang tidak punya ongkos. Dan itu berhasil. Jadi mereka tuh sebenarnya jadi rajin. Gitu, Bu. Jadi di balik anak-anak nakal, males itu sebenarnya bukan nakal atau males, ada orang yang mereka membentengi diri supaya mereka tidak apa namanya diremehkan orang lain gitu. Nah, itu yang terjadi Alasan sih. yang pasti ya. Ada Gimana alasan Bu? yang tidak. Ya, Ya, mereka itu punya alasan yang tidak bisa diutarakan gitu. betul. Ada Karena hal-hal kalau yang dari SMA itu gengsi, Bu. Gengsinya tinggi. ya pasti gengsi, bahkan memang tidak bisa mengutarakan kan nggak mungkin juga Ya, ya kamu untuk menceritakan ini itu. Ya Iya. yang nampak kan itu gitu. Dan memang Jadi itu memang kasus tapi itu tapi setelah itu hampir mereka mau tuh berbicara kalau mereka kita mendekatkan diri menggunakan bahasa mereka gitu ya tidak terlalu formal ya kasar kita pun ngomong kasar gitu bahasa kasar gitu mereka akhirnya mau Bu mengungkapkan apa yang terjadi situasi keluarganya dan segala macam bahkan kadang saya lagi WA aja Bu kayak terus lagi parah sama istrinya yang baru pas lagi itu ngechat saya begitu jadi udah mulai terbuka yang udah mau mulai bilang begitu ya ya. bisa Iya, curhat ya. jadi saya kalau dengan anak perwalian saya biasakan setiap harinya saya tuh 2 jam pelajaran ya, belajarnya itu cuma sejam pelajaran, sisanya ya komunikasi seperti itu aja. iya. Iya. Oke. Jangan jangan terlalu saklek ingin apa namanya mengejar materi ya. Lebih baik kita Iya, ngobrol dari hati ke hati ya. iya betul. Jadi makanya kalau misalkan di kelas sendiri ada kurang kekejar materinya, bisa saya Hmm. curhat mulu. Iya, makanya kan kenapa ada modul, terus ada apa lagi tuh. Jadi anak-anak itu kalaupun misalnya memang tidak terberikan materinya oleh kita di kelas itu, dia bisa baca dari modul itu gitu ya, kalau dia Iya, mau baca. iya. Iya, biasanya dikirim sama kita di WA materi hari ini nih, refleksikan hari ini gitu biasanya. Mereka lebih mudah pembelajaran lewat YouTube, jadi video, audio Iya, visual. Mereka iya, malas untuk textbook, untuk reading iya. itu jarang sekali. Tipe Kalau tipe belajarnya kan beda-beda ya. ya, sekarang audio visual itu lebih lebih mudah untuk mereka dipelajari gitu. Dibandingkan Nah, baca. siapa yang rajin bikin materi di video di YouTube, tah banyak anak-anak audio, tipe audio atau tipe visual Kalau yang membutuhkan. Bu bikin mah enggak, Novi, cuma iya. belum Bikinnya jarang, cuma ngopi ya. Novi ya sering ya saya lihat di Ya, story. belum Ya belum intinya fase sih jadi youtuber. Ya, Bu Nafis, bagaimana? ya maaf, maksudnya mungkin untuk lebih menyingkat takut ini apa durasinya habis lagi. Artinya memang apa itu pembelajaran pendidikan berbasis kasih sayang itu sebetulnya tadi udah dijalankan oleh Bu Lucy ya di SLTA ya, SMK SMK juga ya Bu sama. Lucy ya. Juga Iya. sama. Sama Bu Nafisa juga sudah sepertinya dilaksanakan. Nah, kemana lagi sekarang nih? Halo, halo, halo. Saya loncat Sementara lagi, Kang. Aduh, saya loncat lagi, Kang. Mulai. oh, muncul lagi Bu Rina. Aku ininya nih, apa namanya tuh, internetnya mati Ya, muncul. Oh, ya atau kira makanya cukup ya jangan Bu ya. ujungnya jangan di itu, jangan di planet. Udah pakai wifi ya, udah pakai wifi. Cuman ini wifi-nya ada di belakang, saya di depan gitu. Oh iya. Ya mungkin cukup kali ya Bu Rina ya. Ya, ya, ya Ya, teman-teman, artinya terima kasih. kasih sayangnya itu di beda beda level aja, tapi sebetulnya kami sebagai pendidik, insya Allah sudah Sudah melaksanakan. melaksanakan pendidikan berbasis kasih sayang itu aja. Iya.
Ya. Oke, mangga Bu Rina. Alhamdulillah, kegiatan aksi Berehan untuk modul pendidikan berbasis kasih sayang dalam kegiatan Guru Penggerak Jawa Barat sudah kita laksanakan. Kita tutup menggunakan doa majelis. Bu Nafisa mungkin bisa doa majelis. Oh, silakan Ibu Rina aja. Mangga. Ada yang bisa tidak, Bu Lucy? Bisa. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Subhanallah. Ya. Subhanahu wa bihamdika asyhadu Ya. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya, rekan-rekan sekalian. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Thanks.